Assalamualaikum dong. Alas ya boy. Hari ini kedatangan dari selebgram dari Bandung. Udah sebelgram sihnya. Sebelgram, katanya sebelgram dari Bandung. Siapa namanya Bang? Gege. Bang Gege. Bang Gege sebagai selebgram dari Bandung, Bang. Sebelgram sih. Sebelgram. Jadi selebgram kan orang-orang yang dikenal. Gege mah sebelgram orang-orang yang Sebel. Jadi banyak yang nyebelin. Jadi untuk ya, nama orang pala minta panik. Ya, siap. Mau libet. lanjut Bang. Sejarah nemuin nama Bang Gege. Nah, jadi Gege kan Gege Loan. Namun ayat nama Gege Loan eta. Sebenarnya Gege Loan itu biar nggak ada beban. Jadi ketika kita bikin konten kan Gege itu ya konten kreator lah di salah satu platform media sosial. Instagram. Karena ketika nanti bikin konten nggak ada beban. Ya. Kenapa Gege Loan? Ya karena pertama tuh ya unik aja gitu plesetannya dari nama Gege. Apa nih ya yang unik? Jadi Gege Loan, oke, namun nih. Dan keduanya kenapa harus Gege Loan gitu? Awalnya tuh mau ganti nama nggak Gege Loan. Ya. Kan dulu suka bebencian gitu nya. Mau mulai di Gege tadi. Oh jadi awalnya mau namain Lady Gege. Jadi terusnya jadi Gege Loan. Cuma yakin anu ngadem pasti laki unggul. Laki-laki kerjaan. Aya sih awewe gitunya cewek dia ada yang nge-DM. Tapi bahannya laki. Jadi takut gitu. Takut gitu. Jadi makanya oh yaudah deh Gege Loan. Nah kenapa Gege Loan? Karena biar gak ada beban gitu. Jadi ketika bikin konten mau jelek mau bagus, apalagi bagus gitu jelek aja kayak tak aneh deh saya mah gelo gitu. Oh aneh deh emang Gege Loan sih. Jadi Gege Loan nama panggung atau nama lebih ke produk lah, produk di media sosial aja. Oh iya gitu ya. Gege. Nah kalau Gege itu berawal kan dulu dipanggilnya tuh Reggae. Oh, jadi pernah jadi gimbal juga. Gimbal. Karena memang dari SD tuh senang reggae sampai SMP si paling reggae aja, baju reggae, gelang reggae gitu. Wah, semua kupluk reggae gitu kan. Nah, anak-anak panggilnya si reggae. Sampai SMA si reggae dan ya kesini aneh juga gitu si reggae. Terus apalagi kayak main ke rumah pacar gitunya, pacar ibu bapaknya manggilnya reggae gitu. Saya enakeun gitu. Reggae. Kesini. Tapi pernah dulu ikutan nonton reggae di acara-acara reggae. Dari kelas 5 dulu SD. Kan tahun 2012 musim reggae. Itu 2012. Pertama kenal tuh 2011. Iya betul. Gitu. Jadi memang dari 2011 kan SD kelas 5-an itu udah ikut acara gitu. Iya, acara-acara reggae atau acara pang dulu reggae. Dulu mah kan ya sorry ya anak acara tuh enggak kayak sekarang gitu. Iya. Kebanyakannya dekil gitu. Dulu mah bener-bener Gigi juga pernah ikutan pang tapi bener-bener bersih aja. Ya. Kayak pang di luar negeri kayak gitu. Iya, dan penikmat musik gitu loh pangnya itu loh. Pang. Betul juga sih. Kayak gitu. Nah dari sana lah ketemu nama daripada reggae, yaudah Gege lucu juga gitu. Gege selama setahun 2 tahun baru ganti nama ke Instagram jadi Gege Loan. Kirain plesetan dari JJ. Ada kan di Jakarta tuh yang JJ. Ini Gege-nya Bandung. bisa. Tapi untuk nama asli boleh nggak? Mungkin teman-teman mau tahu nama aslinya atau Gilang Purnama. Makanya pertama sih di YouTube tuh, di Instagram juga di bio masih Gege Gilang Purnama. Ya, sebenarnya Gilang Purnama dihapus jadi Gege aja, jadi Gege Loan. Oh, kayak gitu. Sebenarnya banyak orang yang bersyukur orang tua harus dikasih nama segala macam tapi tidak menghargai gitu. Sebenarnya bukan seperti itu, justru saya sedang menjaga nama baik yang diberikan oleh orang tua. Jadi ketika orang ngejelek-jelekin Gege bukan nama asli kan. Iya, betul. Tapi nama panggilan si Gege mah Gelo, emang Gelo orang mah yang tidak beban gitu. Tapi asik oke kan? Iya. Jadi Gege eta sih yang paling unik nak. Dari Bang Gege pernah tuh suka dukana sebagai selebgram di nol kayaknya dugi kaina aduh. IG-na atos amin ya Allah. Sebenarnya mah suka dukana banyak banget. Dukana mungkin lebih banyak dirasain karena sebagai konten kreator di Instagram tuh lebih kita tuh nggak boleh mencampuri urusan pribadi di Instagram, apalagi kayak anjing si goblok nih. Jadi status tuh nggak bisa. Jadi cek sudah mau tong mulut di Instagram. Jadi kan naon sih gitu kan. Gitu.
Jadi beda batur di puas WA. ya. Batur puas. Yang beda kan sama di WA, oke lah di WA oke jarang lah gitu. Nah dari sanalah udah kayak ya yang bupati Bupati nge WA. nggak WA ngirim Kalau emang abang kurang udah suka duka itu karena memang ya masih bekerja di sosial media Ya, ya, mau ya. nggak mau kita nggak boleh memperlihatkan apa yang lagi kita rasain sebenarnya. Iya. Apalagi tentang kesedihan. Jadi memang harus have fun aja gitu. Jadi walaupun lagi ada masalah apapun depan kamera pas udah muncul aja kamera mau dari kita mau dari orang lain gitu suka Iya, ada. iya, iya. Itu harus benar-benar menyesuaikan aja, bukan fake-nya tapi lebih ke ya kita menyesuaikan karena kehidupan di sosial media dan di kehidupan nyata tuh beda banget. Beda banget ya. Jadi harus beda. Kadang juga pernah tuh kayak hahaha gitu ya Iya, iya, di iya. Instagram wek padahal lagi nangis gitu bener-bener asik kok gini banget gitu ya kayak di Instagram. Di Instagram tuh happy banget, ceria banget, nari-nari di Instagram. Tapi kan sebenarnya pasti ada masalah ya. Bener. Nah kadang memang kata orang selebay itu emang ya mungkin mereka nggak ngerasain gitu. Iya sih betul. Ketika ada momennya kita benar-benar lagi ngedown tapi harus dipaksa untuk tersenyum jadi badut buat orang lain lah gitu. Iya. Itu yang paling benar-benar sakit gitu. Bahkan sampai tutup akun. Oh pernah dulu mau kamu yang gigi itu? Iya, mau tutup akun karena sakit banget gitu. Anjir, orang sedikit gitu ya. Terus harus wakek gitu di Instagram, di komen, di mana. Jadi sebelum naik keluar teh pasti hater dulu Iya, dihanap. bener. Nah terus apalagi pernah di satu titik dulu di kosan pas lagi zaman ngekos, lagi zaman susah, lagi susah sih. Terus ya alhamdulillah. Amin. Nah pas benar-benar di kosan tuh pernah nggak makan kan jauh dari rumah, Iya. nggak makan dan nggak punya uang tuh selama beberapa hari mungkin karena nggak ada project, endorse juga kurang. Nah endorsean pun ada, cuman udah tinggal upload, jadi uang endorse-nya Udah masuk gitu, udah habis kan. Iya. Nah seminggu kemudian upload lah makanan, orang-orang pada ngomong ih nggak bibit awai, gulu lah nggak bibit awai. Padahal saya belum makan gitu loh. Itu kan upload juga sore ya, jam 5 tuh pasti udah upload. Pas sore itu belum makan dari pagi. Anjir, nyari hati oke nya maksudnya orang dicarikan padahal orang sarua kabita gitu, orang sarua lapar gitu sebenarnya. Tapi nah kebanyakan kan ngevlog di restoran atau di mall-mall mewah kayak gitu, tapi kenapa nggak pernah di kampung-kampung kayak makanan seperti lotek atau yang sejabana lah? Nah sebenarnya sih nggak ada ke restoran atau apapun, lebih ke pengen apa yang dipengen aja pertama. Oke gitu ya. Yang kayak misalnya ya yang lagi rame apa dan memang yang lagi viral juga apa biar relate aja gitu. Nah pengennya sih kalau yang tradisional gitu yang memang belum ada gitu Yeah. pengen juga, cuman memang belum nemu momennya aja gitu. Karena sibuk dengan beberapa project juga selain di Instagram gitu ya. Emang sih kedepannya lagi ada pengen campaign GG Sahabat UMKM di mana ngupas di sana tuh GG ngasih space Yeah. buat para UMKM buat promosi gitu ya di GG dengan di bawah rata-rata harganya, di bawah harga Jadi biasa. ada sahabat GG UMKM itu untuk mewadahi untuk ngasih apa ya, ngasih kesempatan aja. Iya. Kadang kan wah rekordnya mahal gini. Jadi memang ya wajar aja ya karena memang ya UMKM masih Iya, di bawah ini gitu ya. Kadang ya masih kayak baru jalan 2 bulan, 3 bulan gitu atau mungkin omsetnya belum terlalu tinggi juga. Iya. Jadi dibantu sama Bang GG untuk Iya. naik lebih. Nah itu baik jadi lagi. ngebantu brand awareness sih. Sebenarnya gini, kebanyakan Gigi selalu ngasih edukasi bahwa ketika ngendorse tuh memang konversinya nggak langsung ke penjualan. Iya betul. Karena yang Gigi pelajarin tentang digital marketing lah. Iya. Salah satunya strategi marketing, kita ngomongin strategi marketing. Nah, strategi marketing itu sendiri kan pertama tujuannya ada 2. Iya. Dari strategi marketing itu. Pertama naikin brand awareness, kedua naikin penjualan. Nah kalau naikin brand awareness itu tugasnya branding disebutnya kan. Nah branding itu tugasnya ya orang-orang branding, salah satunya Gigi juga ikut nge-branding. Ada influencer itu kan orang yang bisa mempengaruhi misal di media sosial, Yeah. orang yang berpengaruh lah, yang bisa mempengaruhi. Nah sebenarnya kalau Gigi pribadi disebut influencer tuh terlalu berat, apalagi disebut selebgram gitu. Yeah. Tapi karena memang udah orang-orang yang followersnya banyak pasti disebut selebgram atau influencer gitu kan. Ya udahlah manggo gitu. Tapi gimana penilaian orang lain aja ya? Tapi lebih kepengen bukan lebih kepengen sih, tapi GG sendiri sih lebih ke
ngecapnya sebagai ya udah konten kreator aja, biar nggak ada tapi Sesuai kalau lain. mau nyebut selebgram influencer ya enggak lah gitu. Iya. Bebas aja, tapi enggak aing selebgram, aing influencer tahu Ya, asa aing cek sudah. Kayak gitu. Jadi memang yang tadi balik lagi tujuannya itu memang naikin brand awareness. Iya, iya, betul. Jadi kita tuh tugasnya bukan naikin penjualan mereka gitu, tapi kita tuh cuman ngenalin kalau di sini tuh ada produk ini dan segala macamnya gitu. Nah kalau GG tuh dikombinasiin karena bukan saya kan kebanyakan selebgram cantik. Oh, enggak juga. Seperti saya ini bro kan banyak kebanyakan kan yang jual itunya, jual muka, jual badan gitu nya. Kalau gue sih lebih ke ya udahlah yang dibangunnya keunikan aja. Jadi kayak ada beberapa gimmick yang di dalam konten. Jadi orang-orang tuh nggak nunggu oh si Gigi bakal nge-review naon, tapi wah Gigi bakal gimmick naon deh ya. Di mana ya benar mau di mana ya lucunya ngomong naon deh ya gitu. Itu ya yang Gigi bangun sebenarnya. Dari keunikan itulah yang menjadikan konten Gigi ya banyak disukai. Banyak followers juga mungkin. Itu sih yang paling ini. Tapi pernah nggak nge-review makanan pas Gigi cobain itu makanannya nggak enak tapi penampilannya pernah. Mungkin sedikit lah, kebanyak ya? Pernah. Banyak malah. Banyak. Tapi pilihannya dua. Gigi selalu ngasih masukan. Ini memang kurang ini. Bukan nggak enak sih, lebih ke kurang aja. Karena kan? enak dan nggak enak tuh selera sih. Iya betul. Nah lebih ke kayak ini tuh kurang ini. Aku tuh nggak suka kalau gini. Paling kalau mau naik, aku nggak ngomongin rasa, aku mau ngenalin aja produk ada ini. Iya. Aku nggak ngomong, gue ini rekomendasi enak banget, enggak. Aku lebih ngenalin aja ini ada produk ini, rasanya gini. Jadi nggak benar-benar dieksplor rasanya aja gitu, tapi experience ketika makan itu aja gitu. Terus informasinya apa, terus kayak nilai produk di dalam itunya apa gitu. Tapi biasanya sih kebanyakan, oh ya udah nanti kita review lagi, tapi bayar lagi nggak usah kalau emang ini. Tapi yang penting nanti produk ini misalnya mau dirubah dulu bumbunya misalnya kan ada yang kayak gitu. Tapi kalau memang yang udah terlanjur jadi, kadang kayak beberapa makanan instan gitu ya. Biasanya dibikin ya udah nggak usah ngomongin rasa aja. Jadi nggak ngebohong gitu kan. Tetap kita nggak rekomendasiin, kita tetap mengenalin produk karena biasanya enak dan nggak enak tuh selera. Biasanya kayak gitu sih. Jadi kita kadang ngasih masukan aja. Iya. Jadi masukan lebih penting daripada cacian atau bukan cacian sih, penilaian yang buruk. Nah itu. Jadi kadang nggak benar-benar wah ngomong enak tapi nggak emang enak gitu kan. Kadang emang ada yang kayak bakso tuh Gigi nggak suka pakai serai bawang. Jadi Bang Gigi, makanan apa yang mungkin Bang Gigi pernah rasain terus saya pengen balik lagi ke sana? Ada nggak tempat atau untuk teman-teman saya di YouTube ada yang mau pergi ke sana untuk direkomendasiin Bang Gigi? Ada. Pertama tuh yang experience, benar-benar experience, ya pengalaman unik tuh. Gigi tuh nggak suka nasi kebuli. Nasi kebuli itu ada di Garut, salah satunya namanya Kebuli Ta'aruf. Itu awalnya ragu aja, Kebuli Ta'aruf gimana gitu. Tapi pas rasanya tuh kayak kan beda tuh karena dari Timur Tengah gitu kan, dari Arab. Makanya nggak suka deh. Pas ngerasain pertama emang nggak enak gitu. Tapi pas ya udah deh karena konten gitu ya. Yaudah kita nggak usah ngomongin gak enaknya, yang penting dirasain aja. Pas 2, 3, 4 tuh enak juga gitu. Pas ngerasain dagingnya tuh kan memang beda empuk ya gitu. Dan samarannya itu lah yang bikin lagi. Jadi aroma yang awalnya gak enak tuh jadi bener-bener selera makan tuh jadi nambah tuh. Bener lah. Oke lah kayak pizza gitu kan. Biasanya kan aneh banget ya buat kita yang sering di kampung biasa bala-bala kan. Pas yang pizza kan ada aneh kayak ada bawang aroma kayak gitu kan. Nah pas makan nasi kebuli itu bener-bener anjir ini enak banget deh kayaknya. Nasi kebuli apa? Nasi kebuli Ta'aruf namanya. Ta'aruf yang di Garut. Berarti pulang di Bandung ke Garut pasti nasi mampir kebuli di sana. Dan si Yang juga baik banget dia ketika dia di kosan aja sering ngirim juga. Terus sekali ngirim tuh bener-bener buat 5 orang tuh. Porsinya tuh porsi besar buat grup sama timnya. Bisa sampai 7 orang kan, ayamnya 6, 7 gitu. Segede gini lah udah lumayan. Tapi itu free? Iya free dikasih, sering dikasih. Sering ngirim, tiba-tiba ngirim Gigi lagi di luar aja dia ngirim ke kosan, pas ke kosan juga ada. Ini ada paket kata tetangga kan di kosan. Terus aduh sendirian gitu kan. Ya udah bagi-bagiin aja sama teman-teman yang lain gitu di kosan. Itu sih yang paling bener experience, dari nggak kenal jadi awalnya nggak kenal nggak suka jadi suka dan bener jadi nagih gitu. Itu yang jadi sampai sekarang masih suka mampir ke sana. Masih suka. Kemarin aja terakhir lagi naikin nasi kebuli dia juga, cuman dia kerjasama jadi ganti brandnya jadi Kebuli _Yazan.
Itu enak banget sih sumpah. Ke teman-teman yang mau ke sana dan di nasi kebuli apa? Nasi kebuli ta'aruf dan nasi kebuli Yazan. Pokoknya merapat kuy. Nasi buat orang Garut dan sekitarnya khususnya. Buat orang Bandung yang lagi ke Garut boleh banget dari Instagram ke sana. Nasi kebuli ta'aruf. Itu enak banget sih. Jadi pengen balik lagi ke sana mungkin? Pasti. Nantilah kapan-kapan. Soalnya kan gigi juga aslinya di Garut. Jadi aktifnya sekarang Garut Bandung bolak-balik aja terus. Jadi guys juga engeng. Oh beneran, saya kerek paham kata engeng elok. Ya kan Garut Bandung. Follower banyak loh sekarang saya lihat tuh 30.000 30.000 alhamdulillah. Sebenarnya itu awal. Jadi kan saya masih 70 Siki ya 1000 gitu bilangnya. 70 Siki pengen naikin kayak gimana caranya buat saya sebenarnya tuh itu berpengumuman. Sebenarnya kalau misalnya kita benar-benar pengen fokus di dunia konten kreator, jangan fokus ke nilai itu sebenarnya. Karena GG pun dulu pertamanya banget tuh nggak langsung ke pengen jadi selebgram. Yeah. Bener-bener ngupload aja karena GG suka berkarya, nggak punya media untuk nyimpen gitu kayak hard disk, flash disk. Yeah. Paling nyimpen di memori yang 4 GB. Yang kecil tuh SD. Itu dikumpulkan pakai tisu, pesakan gitu kan. Kadang hilang kan, kadang HP di kecil. Pada cobaan hapus ada yang ke format gitu kan. Nah karena memang sering kayak gitu, jadi bikin karya tuh sering daripada kehapus ya udah mending diupload aja di sosial media. Kalau dulu pertama bisa di-download lagi ya. Minimal bisa dilihat lah nanti. Iya. Bisa dipamerin gitu kan. Pertama masuk ke dunia visual seperti sekarang ini gimana nih sejarahnya? Aku tuh masuk dunia konten kreator yang visual tuh pertama aku belajar SD kelas 5. Di SD udah mulai? Kelas 6. Oh, kelas 6. Kelas 6 aku belajar edit. Jadi pertama belajar ngedit. Di SD kan nggak ada TKJ, dulu kan TKJ SMA. Iya, karena kira gini, dulu tuh kan GG kelas 6 tuh kelas 5 semester 2 tuh pesantren. Dari pesantren sih, pesantrenan. Oh, pesantren kilat. Pesantren kilat. Karena tenerap ya. Jadi pesantrenan. Nah, kebetulan SD-nya tuh di luar itu di luar pesantren. Oh, di luar pesantren. Dan kepala sekolahnya tuh UA. Oh iya. Almarhum UA gitu. Nah, karena memang rada bager gitu. Jadi bader gitu. Suka acara kan, pang-pangan gitu pas kelas 5 teh. Nah, UA teh khawatir lah gitu karena dia jauh dari orang tua kan. Nah, UA dititipin lah ke guru, namanya ada Pak Joko dulu. Pak Joko. Guru SDGG, Pak Joko. Nah, itu ada asrama guru gitu. Jadi diurus lah, sering main di asrama guru, ada komputer dan yang lain tuh main game karena Gigi nggak suka main game. Ada film punya Pak Joko tuh di Dus, Gigi nonton tuh semuanya. Karena nggak suka main game. Jadi nonton film sampai habis satu dus, bosen, ulangin lagi satu dus habis. Langsung beli karena mahalnya dulu lumayan lah. Beli apanya? Kaset film tuh kan dulu 5.000, bekal aja kan 3.000. Iya. Ya harus puasa lah gitu nya, jajan bisa jajan. Nah dari sana bosan. Ketika nonton film kan namanya anak kecil ada tersirat kayak kenapa ya? Ya banyak pertanyaan aja gitu. Kok bisa ya kayak satu film tuh satu adegan tuh ada beberapa kamera gitu. Kemana kameranya loba gitu. Bertanya-tanya kan. Nah apalagi paling suka tuh film-film Jackie Chan karena endingnya tuh dia suka ngasih behind the scene gitu kan. Itu seneng banget kan. Cara nyin film. Cara nyin film. Nah dari sana udah bosan nonton film karena ada hasrat itu ya, ada magnet itu lah gitu. Ya udah ngulik aplikasi semua yang ada di komputer termasuk Paint yang buat ngegambar, bikin banner, bikin logo, bikin ID card tuh di Paint dulu. Jadi logo tuh kan sekarang di Photoshop ya, Photoshop GG kenal SMA. Nah dulu di Paint bikin banner, bikin pokoknya masih acak-acakan. Jadi benar-benar manual gitu kan. Bikin segalanya manual. Terus dari sana belajarlah ada namanya Windows Movie Maker. Nah dari Windows Movie Maker itu dulu tuh band-band gede pun masih bikin lirik tuh pakai itu. Masih ada template di sana tuh dipakai video klip gitu biasanya, video lirik segala macam. Karena sering ke warnet referensi kan dulu mah zaman-zamannya kalau pengen lagu tuh first grade. First grade. Nah itu jadi benar-benar di warnet gitu. Terus belum ada youtuber ini banget lah. Nah lihat lah, suka lihat beberapa video klip kayak gini. Pas nemu aplikasi itu benar-benar kayak harta karun ya. Oh iya cara ngedit video tuh, waduh kulit benar-benar kayak bikin dulu kan zamannya jam-jam tau gak sih?
Nggak tahu saya kurang tahu cek jam-jam sahar dan sholatun. Oh. Itu pokoknya mah Sholawatun, cek ya. jam-jam lagi naik tuh Giga lagi bikin liriknya. Nah di sana mulai terus soal bikin film ecek-ecek tapi jadi itu di SD mulai gitu. Nah SMP lah baru pertama SD kan di dari Cikajang tuh masih dari Garut Selatan. Nah pas pindah lagi ke Garut Kota kan. Ya. Nah, di Garut Kota tuh nggak punya laptop, nggak punya apa-apa. Jadi pengen lagi belajar yang tadi tuh nyari di warnet. Jadi pergi ke warnet. Tiap warnet tuh dipapai dulu, dipapai tuh dipapai tuh sih. Di Popeye teh bahasana di Popeye. Dia dipapai gitunya tiap warnet teh di sini ada aplikasi ini enggak, aplikasi Jadi tanya dulu sebelum masuk warnet, tanya dulu. Terus itu. Oh nggak tahu yang apa tuh gitu kayak. Ya udah masuk tuh benar-benar satu-satu main 1,5 jam dulu, setengah jam. Dulu waktu zaman berapa sejam? 2000 mungkin. Sejam tuh 2000 ya. 2000. Jadi dari situ nemulah satu warnet yang ada tuh Windows Movie Maker-nya dulu pinggir RNB kalau nggak salah, pinggir SMAN 1 Garut. Ada di situ. Ada di situ Windows Movie Maker di billing nomor 14 masih ingat. Billing 14. Billingnya juga masih ingat. Billing 14 karena benar-benar tiap ini ngulik itu kelas 1 SMP. Ngulik, bener-bener ngulik. Nah dari sana kelas 2-nya pindah ke rumah bapak gitu ya. Masih daerah Garut Kota kan itu di rumah ibu tuh. Pindah ke rumah bapak terus kebetulan di kampung tuh ada warnet. Jadi sering ke warnet, dapatlah dari teman aplikasi namanya Wondershare. Nah sana bikin videoan tuh kan masih pakai HP temen karena HP GG, HP SPC teh gini. Lalu di karetan dua warna berarti. Masih di karetan karena casingnya udah hancur ya. Nah terus udah gitu teh belajarlah dari situ, dari warnet sampai warnetnya pindah, GG ngikutin warnet. Intinya tuh dari sana dari SMP tuh masuk SMA ngambil multimedia dan setelah dari situlah pertamanya GG bikin konten, upload. Dari upload nggak ngarepin banyak yang like atau komen atau follow karena jadi asal upload aja. Asal upload karena memang pengen ini karya, ternyata banyak tuh yang nonton, banyak yang follow, GG juga nggak ngeh. Dari situlah gitu mulainya benar-benar ngeh. Teman-teman bilang ini mana slow bener nonton, mana slow follower emang teman. Nah emang karena gitu follower itu zaman udah 4000. Oh Itu 2017 2016an dari SMA kan. Nah dari sana mulai sampai sini benar-benar fokus konten gitu. Jadi memang kalau memang pengen konten tuh jangan fokus dulu ke nilai itu, kita fokus aja berkarya. Ya kita berjalan dulu dari bawah. Karena sukses itu berawal dari bawah ya. Itu dia. Seperti itulah kurang lebihnya. Apa yang lebih lanjutnya part 2. Betul. Oke mungkin sekian dari sejarah Bang JJ dan kalau yang mau kepoin ada di IG GG-Loan. Ada suratnya 2 kali. Assalamualaikum. Salam dong. Saya Yuda Purestian dan GG-Loan. alhamdulillah beres. Hatur nuhun.